Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita ucapkan dulu, kita panjatkan dulu, kita haturkan dulu, terserah mau pakai istilah yang mana. Kita haturkan dulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah kepada channel ini, sehingga channel ini dapat tetap eksis sampai di ruang-ruang kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik lagi. Sebelumnya aku lanjutkan lagi terima kasihku kepada seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di luar negeri, di dalam negeri ya, yang tua, yang muda, yang bapak, yang ibu, yang mas, yang mbak, yang senior, yang junior, semuanya lah ya. Terima kasih, dan terima kasih juga atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya ya. Jadi kamu mendoakan aku baik, semoga kebaikan doanya juga kembali kepada kalian semua ya. Tetap dalam sebuah harapan, semoga tetap anti skip, anti download, dan apakah kalian berkenan ataukah siap untuk ikut mengambil serta ya peran dalam channel dakwah ini, sehingga membagikan kajian-kajian dari link dakwah ini. Silakan kalian pikirkan. Supaya nanti kalau mati kamu tertulis bahwa si A telah mengambil peran dalam dakwah, ikut men-share kajian dakwah ini. Tapi aku ingatkan, share-nya, linknya ya, bukan diunduh. Ya, itu sebuah harapan ya, terserah, keputusan ada di tangan kalian semuanya. Sekarang kita lanjutkan seri berikutnya, yaitu seri yang ketiga. Kemarin kedua, sekarang ketiga. Ramalan Yesus yang meleset 3 hari 3 malam di rahim bumi ya. Sebelumnya aku katakan bahwa aku memang tidak menuliskan subjudulnya ya. Artinya kalian memang harus mengambil inisiatif ya, untuk memahami apa yang telah aku sampaikan. Dan aku kalau menulis subjudulnya itu kadang ya bisa, kadang ya enggak, karena terkadang dalam subjudul itu memang hanya itu yang disampaikan, tapi tidak menutup kemungkinan ada banyak yang disampaikan. Jadi ya fleksibel aja lah, kadang subjudulnya ditulis, kadang tidak. Maka dari itu harus kalian yang berinisiatif ya, untuk melihat kajian ini tanpa harus mempermasalahkan subjudulnya apa gitu. Yang jelas dalam setiap episode itu memberikan penjelasan-penjelasan yang cukup kredibel lah ya. Oke. Sebelum ke sana aku akan menjawab dulu sebuah komen dari saudara Kristen kita. Sejak tadi pagi sebetulnya aku mau jawab diketik gitu loh ya, mau aku ketik, cuman ketika aku jawab nama saudara kita ini nggak muncul. Setelah aku pakai A yang gini tuh, namanya apa itu, yang gini tuh, terus ketik tulis namanya juga tidak biru ini. Ya maklumlah gaptek ya, nggak bisa. Jadi aku pikir ya sudahlah, aku ngomong aja gitu ya. Sebetulnya tadi pagi sudah mau aku jawab. Begini komen dari saudara kita ini ya, dari Mas DR. Aku baca seperti biasa, aku baca semuanya, nanti aku komentari. Terima kasih GM, karena channel ini sebagai kajian akademis, bukan channel debat. Makanya apapun jawaban atau respon GM atas pertanyaan saya, pasti saya hargai pendapatnya.
Dari jawaban itu saya bisa menilai kualitas dan bobot jawaban sampean. Ada beberapa poin yang saya setuju, ada yang saya tolak. Mengenai ada orang yang mu'alaf atau murtad keluar dari Islam, semua itu pasti ada alasan dan pengalaman iman mereka masing-masing. Ya, mereka sendiri. Ya, supaya nggak rancu aku baca ulang. Mengenai ada orang yang mu'alaf atau murtad keluar dari Islam, semua itu pasti ada alasan dan pengalaman iman mereka sendiri. Silahkan berargumen tapi nggak baik kalau terlalu tendensius. Pasti semua orang akan setuju dan mengimani jika perkataan orang yang pindah agama tersebut sesuai dengan apa yang kita yakini. Malah kita akan menolak apapun alasan orang pindah agama di luar dari keyakinan kita. Itu sangat manusiawi. Oke, aku mulai kasih komen dulu ya. Begini Mas JM ya. Terima kasih JM. Oke, aku juga ucapkan terima kasih kembali untuk Kang Mas DR ini ya. Ya, alhamdulillah ya sudah dipahami bahwa ini channelnya akademis ya. Berikutnya, makanya apapun jawaban atau respon JM atas pertanyaan saya pasti saya hargai pendapatnya. Oke, saya juga begitu ya. Selama itu disampaikan dalam format yang akademis, bukan menghujat, bukan dengan kata-kata yang kotor ya. Sama lah. Jadi aku hargai pendapatnya. Dari jawaban itu saya bisa menilai kualitas dan bobot jawaban sampean. Oke, monggo. Semua viewer tanpa terkecuali saudara Kristen kita ini yang DR ini, silakan saja menilai kualitas dan bobot jawaban saya ya atas semua komentar yang masuk dari Islam maupun dari Kristen di channel ini. Silakan. Kalian punya hak untuk menilai sampai di mana kualitas dan bobotnya. Itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan kalian independen, bebas menilai. Oke. Berikutnya ada beberapa poin yang saya setuju, ada yang saya tolak. Sama juga aku kira biasalah itu ya. Pendapat sampean juga ada yang saya setuju, ada yang saya tolak. Oke. Berikutnya mengenai ada orang yang mu'alaf atau murtad keluar dari Islam, semua itu pasti ada alasan dan pengalaman iman mereka sendiri. Oh iya, pasti begitu dan saya setuju itu. Ya. Berikutnya, silahkan berargumen tapi nggak baik kalau terlalu tendensius. Nah, ini yang aku perlu berikan penjelasan dan sebetulnya aku perlu tanya dulu apa tendensius itu. Yang dimaksud oleh Kang Mas DR ku ini, apa tendensius yang dimaksud? Karena kalau aku mau mengatakan tendensius itu kan bisa keberpihakan ya, bisa menyusahkan atau bisa juga melawan ya. Aku nggak tahu yang dimaksud tendensius itu apa yang sampean maksud. Kalau aku kan jadi kacau kalau kita mendiskusikan tendensius tapi tendensius menurutku dan menurut DR itu berbeda, itu kan ya enggak bisa. Harus kita sepakat dulu. Sejauh yang aku tahu sih tendensius itu kan dari bahasa Inggris sih, tendensius gitu ya. Maka diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi tendensius itu biasanya menunjukkan sikap yang berpihak, sikap yang menyusahkan atau mengganggu, sikap yang melawan gitu. Ya, yang mengganggu melawan itu sebetulnya ya beda-beda tipis. Dari kriteria-kriteria itu tidak ada sama aku. Enggak ada. Aku tidak tendensius. Aku menyampaikan apa yang harus disampaikan secara akademik itu. Lalu bagaimana dibilang silahkan berargumen tapi nggak baik kalau terlalu tendensius. Enggak ada tendensius di sini. Aku kemarin menjelaskan tentang mu'alaf itu ya seperti itu, tendensiusnya di mana? Ya.
aku ndak tahu. Kan aku menjelaskan bahwa banyak orang mengucapkan mu'alaf. Jangankan kamu yang kafir, ya, yang beriman saja, ya, itu belum tentu tahu apa sih betulnya makna mu'alaf itu. Makanya aku jelaskan, mu'alaf itu adalah dilunakkan hatinya. Karena apa? Pada sisi tertentu ketika dogma itu sudah masuk ke dalam hati, itu sulit untuk dibuang meskipun logikanya nggak nyambung. Aku contohkan dengan seorang misionaris yang main ke rumah yang namanya Iran. Dia secara logik sudah menerima penjelasanku bahwa Yesus itu bukan Allah, tapi hati dia tidak bisa menerima. Dan aku tidak memaksa dia, aku biarkan dia berproses. Karena aku bilang, ya silakan berproses. Karena ada kalanya kalau kita dengar lagu ya cinta tanpa logika itu betul. Karena cinta itu ini contoh aja ya. Cinta itu kadang-kadang ada yang logika kita bilang seharusnya gue tidak sama dia loh. Tapi hati kita tidak bisa terpisah dengan dia. Nah, itu namanya ketika logika dan perasaan, logika itu di otak, perasaan itu di hati, nggak nyambung, itu hidup nggak nyaman. Karena terjadi pergumulan di dalamnya. Nah, itu yang aku gambarkan tentang seorang misionaris yang bernama Iran. Dia terjadi pergumulan dan aku tidak memaksa. Silahkan dia berproses karena aku sadar banget yang namanya dogma kalau sudah masuk, nggak mungkin dalam hitungan berapa jam itu terus aku jelaskan dan logikanya menerima bahwa Yesus bukan Allah, terus dia membuang dogma yang sudah sekian tahun dia pahami dengan begitu saja. Ya kalau bisa begitu sih bagus, dan kerangka berpikir ilmiah juga seharusnya seperti itu. Tapi kan tidak semua orang bisa begitu, itu hanya orang-orang khusus saja yang bisa membuang dogma dengan serta-merta ketika logikanya sudah tidak nyambung. Nah, aku kira tidak ada tendensius di situ. Ketika aku berkomentar tentang kamu, itu kan aku mengatakan jangan disalahpahami loh ya, jangan disalahpahami ya. Aku hanya menyampaikan kebenaran itu secara akademis. Aku tidak pernah ya mengajak, mempengaruhi atau menggoda keimananmu. Yang aku ajak bermain itu logikamu, bukan keimananmu. Karena aku sudah berkali-kali bilang, kalau keimanan itu nggak bisa didiskusikan, gitu loh. Dan aku bilang ya kemarin tentang mu'alaf itu, tentang hati itu. Makna dari mu'alaf itu adalah hati yang telah dilunakkan. Dia melunakkan hatinya untuk menerima kebenaran, gitu loh. Maka disebut mu'alaf. Itu makna mu'alaf. Yang orang Islam aja tidak semuanya ngerti, apalagi orang Kristen. Aku menjelaskan itu. Lah tentang kamu, tendensi mana? Aku hanya bilang, ya, semoga kamu bisa melunakkan hatimu dari kebenaran yang aku sampaikan. Masalah kamu mau jadi mu'alaf apa kamu tetap Kristen, itu kan tidak bisa aku intervensi. Itu otoritas kamu. Gitu loh. Jadi jangan terlalu jauh berpikir ya. Jadi kamu menerima kebenaran-kebenaran akademis yang aku sampaikan secara alkitabiah, itu bagiku sudah cukup. Itu sudah cukup dan aku sudah sangat berterima kasih. Ya, perkara kamu nanti dari kebenaran itu bergerak ke depan lagi, apakah kamu tetap dalam imanmu atau kamu menggantikan keimananmu, itu otoritas kamu. Aku ndak boleh cawe-cawe. Kan di dalam Islam sudah jelas, aku katakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak boleh kita paksa-paksa. Gitu loh ya. Jadi aku tadi setengah terkejut juga, kok tendensius, mananya yang tendensius? Ya, mananya yang tendensius? Kamu menerima kebenaran secara akademik, kebenaran yang telah aku sajikan, itu sudah cukup. Yang maksudku kemarin itu supaya kamu melunakkan hatimu, itu di porsi kebenaran akademisnya itu loh. Karena kalau kamu tetap mempertahankan hatimu yang tidak mau menerima kebenaran logika, nggak bisa. Selamanya itu terjadi pergumulan antara logika dan hatimu itu bertarung terus, gitu loh. Nah, masalah kamu tetap Kristen atau kamu akan menjadi Islam itu sudah
sesuatu yang menjadi hak otoritas 100% milik kamu, bukan 100% milikmu, 100% milikku, itu orang goblok gitu. Nggak ada namanya 100% terpisah menjadi dua begitu. 100% milikmu dan monggo silahkan. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan tendensi itu seperti itu aku memahaminya. Kalau kamu memahami lainnya aku nggak tahu. Ya. Dan kalau aku menjelaskan tentunya menurut yang aku pahami, maka aku katakan aku tidak tendensi. Ya. Seperti aku menjelaskan bagaimana konsepsi tentang teologis Allah yang tunggal itu. Ya. Kalau kamu setelah mendengar penjelasanku bahwa Allah itu ternyata tunggal terus kamu masuk Islam, ya itu ya alhamdulillah, tapi itu otoritas di kamu. Ya. Karena aku tidak mau mengganggu iman orang lain. Tugasku hanya menyampaikan secara akademis. Tapi jangan terlalu jauh lah, terus kamu masuk Islam, jangan terlalu jauh. Kamu merubah paradigma berpikirmu dengan mengikuti penjelasan akademik yang aku sampaikan bahwa Allah itu tunggal bukan tritunggal. Itu sudah excellent, sudah istimewa sekali. Artinya hatimu sudah lunak. Oh iya, memang Allah itu tunggal bukan tritunggal. Karena mau diputar kemanapun tritunggal itu nggak lebih dari dogma itu loh. Disuruh nyampaikan ayatnya mana juga dalam Bible nggak ada yang bisa. Karena memang nggak ada. Nah itu kan kembali ke kamu. Gitu ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan tentang tendensius itu ya. Sekali lagi aku katakan jangan terlalu gampang juga menilai orang tendensius. Karena aku tidak tendensius ya. Berikutnya, pasti semua orang akan setuju dan mengimani jika perkataan orang yang pindah agama tersebut sesuai dengan apa yang kita yakini. Enggak tuh, aku enggak tuh. Enggak tuh. Ya. Aku enggak selalu mengimani apa ini? Aku enggak selalu setuju itu. Ya. Jadi jangan menyimpulkan sesuatu yang aku belum tentu setuju. Terus itu kamu kenakan ke semua, berarti kan aku begitu juga. Enggak, aku enggak begitu. Aku ulangi ya. Pasti semua orang akan setuju dan mengamini jika perkataan orang yang pindah agama tersebut sesuai dengan apa yang kita yakini. Ya kalau itu kamu begitu terserah, tapi bagi aku enggak. Begitu juga kamu bilang, malah kita akan menolak apapun alasan orang pindah agama di luar keyakinan kita. Enggak juga. Terus kamu tutup dengan itu sangat manusiawi. Manusiawi seperti apa? Kita kan perlu dengar dulu argumentasinya, apa dia masuk agama Islam, keluar dari Kristen, atau sebaliknya. Apa yang menjadikan dia keluar dari Islam masuk dari agama Kristen? Kan nggak bisa ujuk-ujuk ada orang katakanlah mu'alaf dia masuk Islam. Terus apa aja yang keluar dari congornya itu kita amini, kan nggak bisa begitu dong. Nggak bisa. Belum lagi kita berbicara bahwa mu'alaf penipu juga banyak. Di sini sudah pernah terjadi, Mas. Aku tidak mengkambing hitamkan siapapun ya, aku bicara kasusnya. Itu satu keluarga, yang satu sudah tua, bapak-bapak dari Katolik. Tapi ini saya tidak bilang mengatakan semua Katolik begitu loh ya. Tolong dipahami. Itu Kristennya pada waktu itu ingatku Katolik ya. Sama bapak udah tua tinggi orangnya tuh, sama ibu istrinya sama anaknya. Sudah dikontrakin rumah, tiba-tiba menghilang. Coba. Tapi ini kasuistis ya. Saya tidak memukul rata semua begitu, tidak. Mu'alaf yang bagus juga ada. Ya. Makanya itu videoku kan kalian sudah pada nonton belum? Tolong Mas DR tonton ya. Aku nulis jangan ludahi masa lalumu. Maksudku apa? Janganlah mu'alaf itu terus memberikan pernyataan-pernyataan yang tentang agamanya yang dahulu di luar dari bingkai akademis. Kalau dalam bingkai akademis silahkan. Seperti ini bingkai akademis silahkan. Tapi yang sifatnya provokasi janganlah. Biarkan itu menjadi masa lalumu. Makanya aku kasih tajuk di video itu. Nanti kamu bisa lihat. Jangan ludahi masa lalumu. Kalau kamu sekarang sudah Islam, ya sudah. Jangan terus diludahi masa lalumu yang Kristen itu, jangan kamu ludahi. Kalau kamu mau membicarakannya, silahkan dibicarakan dalam domain akademis. Itu videonya sudah ada.
Mungkin Mas DR belum nonton. Kalau nonton nggak mungkin ngomong gini ke aku. Aku nggak bisa Mas pakai cek kosong begitu. Pokoknya apa saja kalau dia mualaf, yes. Apa saja kalau dia murtad, no. Udah, nggak bisa. Kalau otak kamu bisa begitu, ya itu urusanmu. Urusanku nggak bisa. Aku bukan orang yang gampang-gampang tergoda dengan begitu. Kau boleh tahu Mas ya. Dulu itu aku berpikir, contohnya satu kasus ada seseorang artis itu baru Batak. Dia masuk Islam. Aku nggak sebut namanya lah ya. Sudah seperti menjadi kebiasaan kita, kita tak perlu membicarakan pribadi orang. Yang kita bicarakan kasusnya. Dia masuk Islam. Karena dinikah oleh tentara, pangkatnya ya cukup lumayan lah ya. Sudah bintang berapa itu. Ya. Aku baca, semangat aku baca. Karena dia mualaf, semangat aku baca. Tiba-tiba ujung-ujungnya, tahu nggak kamu? Tentaranya ini yang mau nikahi dia Islam. Terus dia masuk Islam. Bagiku ndak excellent, ndak istimewa. Pertanyaannya, kalau tentaranya ini Buddha, dia masuk agama apa? Pertanyaannya, kalau tentaranya ini Hindu, yang cewek ini mau masuk agama apa? Jadi jangan kau bilang setiap orang yang mualaf terus apapun yang keluar dari mulut dia kita bilang yes. Nggak bisa begitu. Terus terang Mas ya, meskipun akhirnya aku sadar ya. Terus terang aku pada posisi begini, mungkin karena rasionalitasku terlalu tinggi ya. Aku tidak memberikan respek apapun terhadap orang yang pindah agama, walaupun itu dari kafir menjadi Islam. Kalau itu basicnya perkawinan. Enggak. Yang aku mau basicnya itu pengetahuan. Sehingga dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia meninggalkan yang salah, mengambil yang benar. Itu excellent. Kalau karena perkawinannya seperti tadi itu. Ada cewek masuk Islam karena dikawin oleh cowok Islam. Pertanyaanku, kalau dia dikawin dengan cowok yang Hindu, kan dia jadi Hindu. Dikawin dengan cowok yang Buddha, jadi Buddha. Jadi tergantung apa agama cowok yang menikahnya dia. Itu ndak excellent. Dia ibarat masuk ruang yang dia tidak tahu ruangnya itu kamar-kamarnya ada di bagian mana saja. Ujuk-ujuk dia masuk saja. Itu ndak excellent. Ya. Jadi aku yang tidak begitu respect ya, setiap mualaf yang kemualafannya itu berbackground dari perkawinan. Nah. Yang aku mau itu dari pengetahuan. Karena pengetahuan itu berpijak kepada kebenaran, perkawinan itu berpijak pada perasaan. Seneng dan gak seneng itu perasaan. Karena dia jatuh cinta sama pasangannya ya apapun kata pasangannya ya dia ikuti. Gitu Mas ya. Itu jawaban dari aku ya terserah kau lah. Kau puas atau nggak puas itu juga aja pada kamu. Tapi jangan mengeneralisir aku dengan yang lain. Enggak, aku enggak begitu. Meskipun aku sadar ya, akhirnya juga aku dalam perenunganku juga sadar gitu. Ketika aku tidak begitu respect terhadap perkawinan yang mengakibatkan orang menjadi masuk Islam atau mualaf. Tapi dalam perenunganku terus aku tersadarkan begini. Oh iya ya. Bagaimana kalau itu sebagai pintu dia masuk Islam? Artinya hidayah itu memang lewat calon suaminya itu atau dia belum mengenal Islam memang ya, tapi ketika dinikah oleh laki-laki Islam seperti yang ceritaku sampaikan tadi, dia masuk Islam. Jadi perkawinan itu pintu dia untuk menyambut hidayah. Setelah dia nikah, dia belajar tentang Islam dan dia eksis dalam Islam. Kan bisa saja begitu. Dan akhirnya aku berpikir, oh iya ya. Kan bisa saja misalkan pernikahan itu sebagai pintu untuk dia menerima hidayah. Akhirnya aku ya oke lah gitu. Meskipun kalau ditanya apakah aku memberikan respect, kalaupun aku memberikan respect, respectku tidak sebesar seseorang yang mualaf karena pengetahuan. Tuh, ya. Oke, aku kira clear di situ ya tanggapanku. Sekarang kita lanjutkan di kajian kita. Jadi gini, aku bukan orang yang selalu kasih harga mati, enggak. Ya. Yang ini itu pemikirannya Pak Westcott. Yang Kamis ini dan ini banyak ditolak karena dia berbenturan dengan sahabat nanti.
ya berbenturan. Karena buru-burunya ini penyalipan itu salah satu alasannya kan sahabat, tidak boleh ada orang tergantung. Ya. Oke, jadi ini kita hapuskan ya. Meskipun ada itu urusan internal kekristenan lah. Karena ada pakar perjanjian baru mengatakan disalibnya itu hari Kamis, bukan hari Jumat. Ya. Oke. Sekarang aku sudah sampaikan kemarin ya ketidaksetujuanku sampai yang berargumentasi masuk hotel, check in di hotel ya. Ini check-innya ke dalam bumi mas, bukan ke hotel. Kalau hotel itu kan hitung-hitungannya bisnis. Ada hotel yang short time, ada yang long time. Kalau long time dia tidak mau tahu. Meskipun dia masuk hotel cuman pipis saja, setelah itu keluar, dia harus bayar sesuai tarif long time. Itu bisnis. Jangan digunakan untuk menjelaskan ini, kan beda jauh. Nanti kalau nggak mau kena yang seperti long time itu ya kamu masuk hotel yang short time. Yang aku bilang biasanya hotel short time itu kelas 200 ribuan ya. Yang setelah selesai urusan pulang itu hotel-hotel brengsek itu yang short time gitu. Ya, jadi begitu dia masuk dia bayar 300 ribu berapa jam, setelah itu urusannya di dalam selesai pulang, itu hotel bajingan itu. Ya. Hotel-hotel family, hotel itu kan ada hotel family, hotel bisnis macam-macam. Ya. Hotel long time itu tidak mau disamakan dengan hotel-hotel short time gitu. Jadi begitu kita check in, kita bayar 1 kali 24 jam. Meskipun kamu masuk ke dalam cuman pipis doang, nggak sampai tidur, nggak ngapa-ngapain. Itu yang ada di dalam spraynya masih bagus, pantatmu itu nggak nempel ke tempat tidurnya. Tapi begitu kamu masuk, kamu pipis dan nggak jadi, uang kamu itu sudah hangus. Nggak boleh kamu minta lagi. Apalagi kamu sudah tidur, oh cuma 1 jam, nggak bisa, per 24 jam. Itu hitungan bisnis. Orang check in di dalam hotel. Lah Yesus ini check innya ke dalam rahim bumi mas. Goblok gue ojo teman-teman. Jadi berargumentasi itu yang rasional lah. Oke. Jadi wet cop sudah kita sisihkan biar itu menjadi urusan internal saudara kita Kristen. Yang menggunakan argumen check in di hotel sudah aku jelaskan seperti itu ya, itu tidak rasional. Sekarang aku coba mengakomodir. Meskipun aku seharusnya cross check, tapi aku mau cross check kemana? Di sini tidak ada orang Israel. Benarkah cara menghitung ona Israel seperti itu? Jadi tidak dimulai dari nol, tidak seperti orang kalau kita beli BBM di pom bensin kita mulai dari nol ya gitu. Kan nggak ada ujuk-ujuk 1. Orang kan tanya loh, kamu ini aku belum apa-apa sudah 1 liter dari Hong Kong apa? Kan begitu orang tanya. Mesti kita mulai dari nol ya Pak. Itu semua orang ngerti gitu loh. Tetapi kan dalam argumentasinya teman-teman Kristen itu selalu mendompleng Yahudi. Sebetulnya kalau mendompleng Yahudi dalam segala kekristenannya itu bagus. Seperti apa mendompleng Yahudi dalam segala kekristenannya? Ya kamu harus sunat, kamu jangan makan babi. Karena Yahudi sampai sekarang sunat dan tidak makan babi. Itu salah satu contoh. Tapi yang jadi masalahnya kan pilih-pilih ketika itu diperlukan untuk menjadikan sebuah tameng berargumentasi dari sebuah kesalahan. Dia pakailah Yahudi itu. Contohnya sekarang ini. Oh budaya Yahudi tidak begitu. Nah, kenapa kalau itu kamu ikuti, Yahudi yang tidak makan babi tidak kamu ikuti, Yahudi yang sunat tidak kamu ikuti. Jadi ada standar ganda di sini. Namun demikian, aku tidak sedang berkomentar tentang standar gandanya. Aku akan mengatakan, oke lah, supaya dialog kita itu tidak mampet, aku coba mengapresiasi, kita hitung dengan cara Yahudi. Meskipun sebetulnya aku harusnya konfirmasi, benar nggak sih kata Kristen ini Yahudi kalau ngitung waktu seperti itu langsung ke 1 gitu, ya? Tapi aku abaikan, karena dalam sebuah diskusi ya, kalau kita kenceng-kencengan juga diskusi itu jadi mampet. Maka sekarang aku coba membuka diri untuk ikut dalam pemikiran teman-teman Kristen yang mengatakan budaya Yahudi ngitungnya nggak begitu. Oke, ya, aku coba layani. Kan gini, ya. Ngitungnya kan gini, harinya ini Jumat, ya. Perhatikan baik-baik.
Ini kalau ada orang Yahudi yang nonton lebih bagus ini. Tapi ini belum ada follower dari Yahudi sana. Ya. Yang ada masih dari Belanda sama Amerika ya. Oke. Mana? Ini ya. Waktunya perhatikan. Jumat ya. Ini Sabtu, Sabat ya. Ini Ahad atau Minggu. Sekarang kita hitung pakai cara Yahudi. Oke. Ini kan 1 ya. 2. Ya. Maka cara Yahudi ini langsung dihitung 1. Kalau kita kan 0 dulu, tapi kita abaikan lah demi jalannya sebuah diskusi ya. Supaya enak diskusinya. Kita coba atau aku coba masuk ke dalam kerangka berpikir teman-teman Kristen. Ini 2. Ya kan? Ini menjadi 3. Ya. Perhatikan, Jumat langsung dihitung 1, ya. Sabbaah atau Sabtu langsung dihitung 2, Minggunya dihitung 3. Ini yang disampaikan dalam upaya mereka menggenapi 3 hari 3 malam di rahim bumi. Ya. Sekarang apakah kalau kita sudah menggunakan antropologis budaya Yahudi, bagaimana mereka menghitung interval waktu seperti ini sudah bisa membenarkan ya apa yang katanya, ini kan katanya Matius ini, Yesus mengatakan bahwa dia ya 3 hari 3 malam akan ada di rahim bumi. Ya. Karena nanti aku akan coba cek di sini, ya. Nanti akhir dari kajian kita aku kasih tahu di sini. Meskipun teman-teman Kristen menolak ini ya, tapi aku hanya menyampaikannya sebagai referensi. Jadi jangan lagi dibilang aku bertendensi atau mengganggu kalian, memaksa kalian untuk percaya terhadap the pipe gospel. Enggak. Meskipun ini orang-orang berbobot, ini Profesor Wei-Fung, Roy Wei-Hap, ini bukan orang sembarangan. Mereka kan ini hasil kerja, bukan simsalabim abrakadabra, bukan. Tapi walaupun demikian, ini hanya sebagai aku setidaknya berucap itu ada argumentasi dalilnya, referensinya ini gitu loh. Bukan kalian yang Kristen harus percaya ini, enggak. Karena aku tahu kalian mesti menolak ini. Oke ya, ini nanti aja di akhir penghujung ini aku sampaikan. Ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat langsung masuk 1 deh hitungannya. Ya, Minggu masuk 2. Sabtu masuk 2, Minggu masuk 3. Ini dalam upaya teman-teman Kristen untuk memberikan sebuah apologi terhadap Matius piro iki kemarin ya. Matius 12:10 ingatku ya, yang bermasalah. Ya. Yang bermasalah. Kamu bisa Matius 12:10. Mana Bible-nya, Bapak? Matius 12:10. Sorry, aku agak lupa ya. Ingatku Matius 12:10. Coba kamu buka Biblemu. Jadi kalau ngaji ke aku, kalau aku tentang Kristologi, kamu buka Bible. Kalau tentang Islam, kamu buka Al-Qur'an gitu ya. Sebentar, Matius. Ada yang cara cepat. Matius 12:38 sampai 42 dan Lukas 11:29 sampai 32. Ya. Ada cara cepat. Apakah pernyataan itu bisa dibela dengan apologetik seperti ini? Dengan menggunakan yang katanya sih, lagi-lagi katanya, aku nggak bisa cross check. Yahudi kalau ngitung begini. Sekarang pertanyaanku, apakah di sini full dia ada di dalam perut bumi atau di rahim bumi? Periode kan ini begini sih, kalau aku tarik garis ini ya, lihat ini. Ya, ini kan begini, ini sampai sini, ini sampai sini kan, ini sampai sini, masih nampak ini tuh? Ini sampai sini, ya. Pertanyaanku, apakah ini full di dalam rahim bumi? Gitu loh, kalau ngitung tuh gini, full nggak dalam rahim bumi?
Kalau kamu lihat ceritanya, ndak full. Ndak full. Ini adalah sebuah waktu yang juga digunakan proses untuk masuk ke rahim bumi. Ndak bisa dikatakan ini full di rahim bumi. Ini kan ada kegiatan-kegiatan ketika mau mengambil jasad Yesus dari tiang salib, bagaimana Yusuf Arimatea mengambilnya terus membawanya ke kuburan, terus prosesi mengkapani dan segala macamnya. Kan dia belum masuk ke rahim bumi. Baru nanti setelah masuk fullnya itu di sini. Nah, maka kita gambarin 0 ini full ya. Fullnya di sini. Ketika dia masuk Sabtu, perhitungan waktu Yahudi itu sama Islam itu sama, dia berpatokan pada pukul 18 ya. Makanya kalau kita puasa itu nanti maghribnya itu kan pukul 18 tuh. Kisaran-kisaran itu tinggal nanti bagaimana perhitungannya. Berapa menit lebih, berapa menit kurang. Tapi seputarannya di pukul 18 itu atau jam 6 petang. Pergantian waktu di sana. Ya. Nah, di sini ini yang full nih. Terus di sini full enggak? Kan enggak. Sebagian waktu di sini dia pakaikan untuk bangkit. Ya. Jadi di sini ada waktu digunakan untuk bangkit. Nanti kita diskusikan tentang bangkit karena itu menjadi masalah fundamental dalam kekristenan. Bangkit. Di sini persiapan untuk masuk ke rahim bumi. Ini bangkit berarti dia telah keluar ke rahim bumi. Keluar dari rahim bumi. Jadi fullnya dia di dalam rahim bumi ya Sabtu ini doang. Sekarang aku sudah layani. Aku sudah masuk dalam perhitungan Yahudi seperti ini. Tetap aja nggak terpenuhi karena fullnya itu di sini. Sedangkan Yesus mengatakan 3 hari 3 malam. Dari mana dicari sisanya? Karena di sini ini tidak full dia. Ada kegiatan-kegiatan lain persiapan mau masuk rahim bumi. Sedangkan di sini dia keluar dari rahim bumi yang dinamakan bangkit. Meskipun saksinya bangkit siapa nggak ada. Makanya kalau ada teman Kristen tanya siapa saksinya, kalau mereka tentunya dengan seperti itu ya. Kalau kita kan enggak, mesti menyebutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa saksinya Kanjeng Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Ya orang ono. Sama aja, siapa saksinya Yesus bangkit? Kalau cuman karangan doang, harus fair kan? Ketika bicara saksi, dijawab saksi. Siapa? Yang menyaksikan Yesus bangkit itu siapa? Kan tahunnya kan sudah di luar, dalamnya kosong. Ketika Yesus bangkit dari jasad yang termatikan atau wafat itu, terus bangkit berdiri itu, saksinya siapa? Ora ono. Makanya jangan terlalu gampang ya. Jangan terlalu gampang kalau sudah berkata tentang saksi, tidak semudah dalam otakmu. Nanti di Alkitab juga dijelaskan saksi 2 aja itu bisa. Si pelaku dengan pihak lain. Kalau kita lihat dalam ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad dan Allah. Kalau dalam Yesus, kalau memang benar-benar dia bangkit loh ya, dia dan Yahweh. Bisa. Jadi tidak perlu saksi. Kamu ngotot saksi kon goblok. Suruh jelaskan siapa Yesus. Ketika dia bangkit saksinya siapa? Ora ono. Tahunya kan sudah di luar kubur. Ketika Maria datang sudah kosong. Tapi yang menyaksikan benar-benar bangkit itu ora ono. Dan nanti kebangkitan itu menjadi masalah penting. Makanya aku uraikan di sini. Karena nanti kita akan berbicara tentang kebangkitan. Ini kalau nggak hati-hati nanti
bangkit itu bisa menggugurkan kekristenan. Sekali lagi, aku tidak tendensius, ini diskusi ilmiah. Ya, jadi jangan terlalu dibawa ke baper-baperan, itu enggak perlu. Aku hanya ingatkan, bangkit ini nanti bisa jadi masalah dalam kekristenan. Kalau kita lihat kesininya sudah masalah dia, tentang 3 hari 3 malam aja tidak terpenuhi. Karena yang full di dalam rahim itu yang di sini. Yang di sini enggak ada waktu sebagian yang dihabiskan untuk persiapan. Yang di sini enggak ada waktu sebagian yang digunakan untuk bangkit. Itu loh. Ya, baru ketika Sabtu ini dia benar-benar di dalam rahim. 3 hari 3 malam? Enggak juga kan? Artinya ketika aku coba masuk mengikuti kerangka berpikir teman-teman Kristen yang mengambil budaya Yahudi menghitung waktu, enggak bisa juga untuk membuktikan bahwa klaim Yesus itu benar. Makanya judulnya adalah ramalan atau nubuah yang meleset. Tapi itu bukan kesalahan Yesus. Ini kan kata Matius di Injil karangannya. Jadi dia mengarang Injil, Matius itu mengatakan demikian. Nanti di copy paste sama si Lukas. Yang jadi pertanyaan, benarkah Yesus pernah mengatakan seperti itu, bahwa dia akan 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi? Aku menggunakan ini. Ya. Berapa tadi? Matius 12:38 sampai ke 42. Ini Mas, ini tulisannya hitam. Nanti kalau warna hitam aku kasih tahu, kan Allah hitam kenapa? Ini ya. Nah, ini. Nampak, Le? Nah, itu lihat tuh. Nanti kalian screenshot lah ya. Oke, kalian screenshot. Itu hitam, Mas. Ini dari Pipe Gospel ya. Sekarang kita lihat kalau hitam artinya apa? Ini hasil riset loh ini ya. Bukan cocokologi ini. Lihat ini, kalau hitam. Ini lihat. Apa katanya? Yesus did not say. Coba ambilin yang edisi bahasa Indonesianya, Le. Ada di bawah situ. Nah, ini yang edisi bahasa Indonesianya. Ya. Ini sudah terjemahan. Nih. Ya. Tapi aku tadi tunjukkan yang original supaya itu tidak jadi masalah. Nanti jadi masalah lagi kalau bilang salah terjemahan. Enggak, ini originalnya ini. Kertasnya beda. Ya. Artinya apa? Riset yang dilakukan oleh Pipe Gospel, Yesus tidak pernah mengatakan ini. Yesus tidak pernah mengatakan ini. Yesus tidak pernah mengatakan ini. Ini Matius yang mengatakan dalam Injil karangan. Jadi dulu aku sudah pernah tunjukkan belum ya? Injil itu ditulis, 4 Injil itu ditulis. Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes. Ditulis begitu, tapi lambat laun karangannya menjadi hilang jadi Injil Yohanes. Sebetulnya kita ngerti sebetulnya. Karangan yang dimaksud itu informasi yang dia kumpulkan, lalu dia tuliskan dalam kitab yang dia sebut Injilnya dia. Sebetulnya dengan cara berpikir begitu, itu membuktikan seperti apa yang aku bilang, bahwa Injil yang sekarang ini, yang diklaim ini tidak bisa disejajarkan dengan Al-Quran. Karena dia levelnya hadis gitu loh. Jadi kata karangan itu sebetulnya mewakili dari kata hadis. Hadis itu lewat jalur siapa? Jalur Matius, jalur Markus, jalur Lukas, jalur Yohanes, begitu. Nah, hadis itu nanti diuji, ada yang sahih, ada yang doib, ada yang ahad, dan yang tetek umpengnya. Cuman LAI akhirnya nggak mau ngambil risiko, akhirnya kata karangan tuh hilang. Kemarin sudah aku tunjukkan belum ya? Aku punya data, nanti kalau aku lain kali tak carilah datanya. Jadi Injil itu ya seperti itu, Mas. Ya. Sebetulnya tanpa dihapus karangannya sih kami nggak ada masalah. Artinya apa? Injil itu memang kalau mau dibandingkan dengan hadis, jangan dengan Al-Quran.
Kecuali Injil yang ori diterima oleh Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Itu sekarang di mana ya? Itu sedang kita cari, ada enggak? Itu loh ya. Oke. Jadi, Pipe Gospel mengatakan Yesus tidak pernah mengatakan ini. Ya. Oke. Sekarang kita lihat. Udah clear ya ini ya. Jadi aku sudah layani masuk dalam kerangka berpikir teman-teman Kristen. Ini ada sisi lain, Mas. Sisi lain yang ini berbahaya sekali. Karena dia akan menggugat kekristenan kalau kita kaitkan dengan kebangkitan. Jadi begini ya. Ini Yunus ya. Ini Yesus. Yesus kan mengutip Yunus. Gitu ya. Nah, ini begini. Ya. Ya. Ini begini. Ini begini. Ya. Ini begini. Ya. Ini mengatakan posisinya dalam perut bumi. Ya. Jadi ini posisi dalam rahim bumi. Ya. Atau kondisi lah ya. Kondisi dalam rahim bumi. Nah, ini gini. Kalau kita bikin bagannya. Coba kita lihat suratnya Yunus, ya. Surat Yunus itu kan hanya beberapa lembar doang. Kamu buka suratmu, surat Yunus kamu buka. Nggak panjang itu, cuma 1 lembar, ya. Jadi nggak terlalu sulit belajar. Nah ini, cuma 1 lembar ini kitab Yunus. Nih doang, ya. Jadi nggak terlalu sulit, ya. Ya, kamu baca yang doa ucap syukur Yunus. Nih. Dah? Oke. Jadi begini, berdoalah itu ada di 1 Yunus sorry. Di mana ya di sini? Di sini ya. Nampak, Le? Itu ada di Yunus 2 ayatnya mulai 1 sampai 10. Ini ya. Yunus 2 ayatnya 1 sampai 10. Apa katanya? Doa ucapan syukur Yunus. Ya, sebentar. Buku ini tempatnya sempit jadi bukunya nggak ada tempat. Nanti kalau dapat rezeki dari langit kita bikin tempat yang luas. Kata. Oke. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ingat, dari dalam perut ikan itu. Oke. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu. Ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia. Yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan
ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus keluar. Pertanyaanku jawab tolong. Pertanyaanku jawab. Yunus di dalam rahim ikan itu hidup atau mati? Kalau kamu mengerti Alkitab, jawabanmu adalah hidup. Tidak ada pilihan. Jangan bantah. Kalau bantah, bodohmu semakin nampak. Taat terhadap Alkitab. Bahwa Yunus di dalam rahim perut ikan dalam kondisi hidup. Kenapa? Dia bisa berdoa. Dan doanya dikabulkan, dimuntahkan lagi sama ikan itu. Tercampak dia ke darat. Sekarang pertanyaanku, Yesus dalam rahim bumi hidup atau mati? Maka teman Kristen akan menjawab mati. Ini akan menjadi bumerang. Kalau Yesus mati, maka tidak connect dong. Ketika Yesus mengambil perumpamaan dengan mereferen dari apa yang dialami Yunus. Nggak connect, nggak sejalan, nggak paralel. Yang satu hidup, yang satu mati. Maka itulah apa yang dituliskan oleh Five Gospel itu menjadi referensi yang akurat. Bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia akan 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi. Lalu mengapa Matius mengatakan demikian? Itulah yang aku bilang tadi. Lalu Matius itu Injilnya mau dijual, mau dipasarkan kepada orang-orang Yahudi. Di sini sebetulnya intipati yang harus kamu pahami. Maka Yesus harus disejajarkan heroiknya dengan tokoh-tokoh Yahudi yang ada. Salah satunya Yunus. Supaya bisa diterima gitu loh. Aku akan menawarkan spidol kepada kamu yang punya spidol. Maka aku harus mengatakan spidolku ini minimal satu kualitas atau di atas punya kualitasnya. Kalau sama ya kamu nggak mau beli. Gampangnya ngono loh. Ini yang aku lihat dari komen-komen itu baik Islam maupun Kristen nggak nangkap momen ini. Jadi gebleknya itu masih saja tetap. Seharusnya ditangkap momennya. Kenapa? Karena Injil yang ditulis oleh Matius itu akan dipasarkan pada komunitas Yahudi. Maka yang dilakukan oleh Matius supaya Yesus diterima, bisa tidak bisa, mau tidak mau, Matius harus membuat Yesus seheroik tokoh-tokoh yang itu disegani oleh Yahudi. Salah satunya dalam konteks ini Yunus. Gitu loh. Ya, tapi kan trouble, masalahnya Yesus di sini mati. Di sini Yunus hidup. Itulah kekurang hati-hatiannya dari si Matius. Nggak connect, nggak bisa ini direferen orang ini hidup ini mati. Ya, sekarang masalahnya, ya sudah wes ini hidup. Nah, misalkan ini hidup. Misalkan ini ya. Misalkan ini hidup. Misalkan, yang jelas kan mesti orang bertanya mati kan tadi. Misalkan ini hidup. Kalau hidup Pak, kalau hidup Mbak, kalau hidup Bu, kalau hidup Mas, kalau hidup semuanya, ini nanti akan menjadi masalah berat ketika kita akan membicarakan tentang kebangkitan. Neng di gini, ketok deh, gini nih. Kalau hidup, tak aku saiki. Kita akan berbicara nanti tentang kebangkitan. Dan ini akan menjadi masalah besar. Kebangkitan. Karena kalau kebangkitan itu harus mati dulu. Lah kalau Yesus dalam perut bumi tidak mati, maka kebangkitan nggak ono. Kalau kebangkitan nggak ono, apa yang dialami oleh kekristenan besok akan kita bahas. Oke, sampai di sini dulu kajiannya. Anda setuju like, Anda nggak setuju dislike dan pergi dari sini tidak ada masalah. Yang mau ke sini harapanku yang mereka benar-benar mau mengkaji secara akademis, baik Islam maupun Kristen. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan.
Setuju, like, nggak setuju, dislike, dan pergi dari sini. Oke. Doaku untuk saudara-saudara Islamku, tetap jaga akidah, pegang kuat Islam, ya, pegang kuat iman, ya, cintai Kanjeng Nabi, cintai Allah, ya. Ajarkan kepada anak-anakmu tentang Islam. Karena Islam adalah kebenaran yang tak tertandingi sebagai pelanjut dari dinullah yang dahulu sudah disampaikan oleh para nabi yang terdahulu. Walaupun demikian aku pesankan, hormati saudara kita yang beda iman dengan kita. Ya. Oke, aku doakan juga semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang barokah dan sehat selalu sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita di waktu-waktu berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.